warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sosiologi tentang permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Nah, ini sebagai awal, kita lihat ada dua anak kecil yang asik memegang gadget. Pertanyaannya adalah, perkembangan gadget merupakan bentuk nyata globalisasi yang membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Iya atau tidak? Yang pasti, kamu tulis, kamu jelaskan dalam buku catatan kalian. Itu tugasmu yang pertama. Oke? Lanjut. Tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, 1. Melalui kegiatan pengamatan globalisasi di lingkungan sekitar, peserta didik mampu mengidentifikasi gejala perubahan sosial di tengah-tengah arus globalisasi secara tepat. Yang kedua, melalui analisis kasus dari artikel di surat kabar, peserta didik mampu mengkategorikan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi secara tepat. 3. Melalui kegiatan pengamatan tentang permasalahan di lingkungan sekitar, peserta didik mampu menganalisis dan menunjukkan sikap kritis menghadapi tantangan globalisasi secara tepat. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita hanya membahas nanti hanya globalisasi saja. Sebetulnya dalam materi ini ada 3. Yang pertama adalah materi tentang globalisasi. Yang kedua, berbagai permasalahan sosial akibat globalisasi. Dan yang ketiga, sikap kritis dalam menghadapi globalisasi. Sebenarnya ini 3 ini yang akan kita bahas. Tetapi hari ini kita hanya membahas globalisasi saja. Untuk yang B dan C akan kita bahas minggu mendatang, dalam pertemuan mendatang. Oke ya, kita lanjut. Tentang globalisasi. Apa saja yang kita bahas? 1. Memahami globalisasi. 2. Perkembangan globalisasi. 3. Tanggapan masyarakat terhadap globalisasi. Dan yang keempat adalah dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Oke, kita bahas yang pertama, memahami globalisasi. Apakah yang dimaksud dengan globalisasi? Menurut beberapa ahli, contohnya Martin Albert, mengatakan bahwa globalisasi sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia tunggal. Menurut Selo Sumarjan, proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Sedangkan Anthony Giddens berpendapat bahwa globalisasi dipandang sebagai cara hidup masyarakat pada masa kini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah bahwa globalisasi itu adalah suatu keadaan yang menghilangkan batas antar negara. Akibat apa? Akibat adanya kita dengan kemajuan teknologi yang semakin meningkat, akhirnya apa nak? Batas antar negara kita sekarang sudah tidak ada lagi, seolah-olah tidak ada lagi. Itu yang namanya inti dari globalisasi. Oke ya? Kita kembali lagi yang kedua. Perkembangan globalisasi. Bagaimana sih perkembangan globalisasi itu? Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Jadi, perkembangan dari globalisasi itu termasuk dalam teori linear. Ini, teori linear atau teori perkembangan. Dari yang pra-modern, awal modern, dan modern. Contohnya, pra-modern melalui jalur perdagangan. Misalkan ya masa itu perdagangan tuh melalui jalur perdagangan, yaitu apa? Jalur sutra.
Kemudian selanjutnya adalah modern awal melalui penjelajahan samudra, dan yang lebih kompleks lagi melalui jalur perkembangan teknologi, komunikasi, dan budaya. Nah, jadi suatu keadaan yang semakin meningkat itu adalah termasuk teori linier. Kalau teori siklus adalah teori yang berulang. Jadi mengulangi hal yang sama. Contohnya, model pakaian, model baju. Nah, itu adalah teori siklus. Kalau teori linier atau perkembangan seperti ini, nak, semakin lama semakin membaik. Nah, itu teori perkembangan. Oke? Lanjut ke yang berikutnya. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap globalisasi? Bisa kita lihat seperti ini. Tanggapan masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Atau anti. Kalau yang pro beranggapan bahwa apa? Bahwa globalisasi itu mendorong kesejahteraan, meningkatkan kemakmuran, menolak proteksi barang impor, dan adanya perdagangan bebas. Kalau yang anti atau kontra itu berpendapat bahwa apa? Globalisasi itu menimbulkan permasalahan sosial, mendorong eksploitasi sumber daya alam dan manusia, dan apalagi mendorong pola konsumerisme, yaitu apa? Membelanjakan sesuatu yang tidak perlu. Kamu ingat ya, nak, ya? Ini adalah sebuah materi yang perlu kamu pahami, bahwa pada saat kamu membeli sesuatu, belilah sesuatu itu pada saat kamu merasa membutuhkan, bukan berdasarkan pada keinginan. Oke? Ingat ya. Pada saat kamu melakukan sesuatu, jangan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan pada kebutuhan. Lanjut. Tentang yang keempat, dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Apa sih dampaknya? Nah, ini adalah dampaknya. Ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kita bahas ya yang pertama ya, tentang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, itu ada yang positif, ada yang juga negatif. Ini adalah yang negatif. Nah, yang positif, negara memenuhi kebutuhan rakyatnya, terjadi transfer teknologi dari negara maju, memperluas pangsa pasar, dan menambah sumber devisa. Itu positifnya. Negatifnya juga ada. Ini contohnya. Industri kecil semakin lemah karena mereka tidak mampu bersaing dengan industri yang besar. Kemudian apalagi? Terjadi pembagian kerja skala dunia. Mendorong masyarakat berperilaku konsumtif, suka belanja. Dan yang keempat, menimbulkan ketergantungan terhadap investasi asing dan Bank Dunia. Ini sudah banyak contohnya. Indonesia itu merupakan ini. Indonesia itu sudah merupakan salah satu contohnya, salah satu contoh negara yang mempunyai permasalahan sosial dalam bidang ekonomi akibat dari adanya apa? Globalisasi. Ini ketergantungan terhadap investasi asing dan Bank Dunia. Bisa ya, paham ya, nak, ya? Di sini sekarang kan banyak sekali perusahaan-perusahaan Cina, kemudian tenaganya mendatangkan dari asing juga. Sedangkan warga pribuminya nggak ada. Mereka jadi pengangguran, seperti itu. Nah, ini adalah tugas kalian. Kalian itu adalah nantinya adalah sebagai penerus kita. Kamu yang akan membawa bangsa Indonesia itu kemana. Oke, lanjut ya. Sekarang pada masalah yang sosial budaya. Dampaknya apa sih dalam sosial budaya? Juga ada positif, ada juga negatif. Nah, ini. Untuk yang positif, satu, budaya lokal dikenal dunia. Jelas sudah, batik dikenal. Kemudian wayang kulit dikenal. Selanjutnya, masyarakat dapat mengenal budaya asing. Kemudian apalagi kehidupan masyarakat semakin maju. Ini adalah yang bagus ya, yang positif. Nah, yang negatif juga ada.
kultur shock, kultur lag, dan etnosentrisme. Ini adalah kegonjangan budaya, ketertinggalan budaya, dan etnosentrisme. Nanti kalian dijelaskan loh ya. Tentang apa? Tentang kultur shock. Apa sih kultur lag atau etnosentrisme? Ya, intinya kalau kultur shock itu adalah kegonjangan budaya, kemudian kultur lag adalah ketertinggalan budaya, sedangkan etnosentrisme itu adalah dalam ini budaya kita yang paling bagus. Oke? Lanjut. Yang berikutnya tentang politik. Untuk politik pun sama, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini silakan kamu pahami ya. Meningkatnya atau terwujudnya good governance, meningkatnya hubungan diplomatik, kemudian menciptakan perdamaian dunia, itu positif. Negatifnya apa? Banyak negara berkembang mengikuti kebijakan negara maju. Kenapa, Nak? Karena kita katakanlah apa ya, sangat bergantung pada negara maju. Kesepakatan internasional tidak sejalan dengan kondisi masyarakat. Konflik antar negara karena perbedaan kepentingan. Nah, ini adalah dampak globalisasi dalam bidang politik. Silakan kamu pahami. Apabila ada yang tidak kamu pahami atau tidak jelas, silakan ditanyakan. Oke? Nah, kalau sudah tentang dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat, sudah kita pahami bersama, kita pelajari bersama. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Ini ya, tidak tertinggal, pasti ada tugas. Ya, oke. 1. Di sini kalian disuruh untuk menjelaskan pertanyaan yang ada di slide 1. Tadi itu, Nak, ya. 2. Jelaskan perbedaan teori linear dan teori siklus. 3. Jelaskan poin-poin negatif globalisasi dalam bidang ekonomi. 4. Jelaskan maksud dari kultur lag, kultur shock, dan etnosentrisme. Dalam hal ini yang nomor 4, kamu jelaskan, bukan disebutkan, bukan begini. Kultur lag adalah kegoncangan budaya, bukan seperti itu. Atau ketertinggalan budaya, bukan seperti itu. Tapi kamu jelaskan, apa sih ketertinggalan budaya itu maksudnya, contohnya seperti apa gitu. Oke? Yang kelima, berilah contoh masing-masing poin dari dampak negatif dari globalisasi. Kemudian yang keenam, kerjakan dalam buku sosiologi kalian dengan rapi. 7. Bila ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan secara kolektif per kelas. Ya. Secara kolektif per kelas, kemudian kirim di forum classroom. 8. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sukses dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.